Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini adalah tafsir surat yang ke-95 dalam urutan Al-Quran, yaitu surat At-Tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan surat ini merupakan surat Makkiyah yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dijelaskan oleh ulama, qala al-mu'allifu rahimahullah, ismu surah al-mubarakah At-Tin. Nama surat ini adalah At-Tin. Munasabatut tasmiyah, kenapa dinamakan dengan At-Tin? Li'annallaha bada'a hadhihi surata bil qasami bit-tin. Karena Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan bersumpah menggunakan kata At-Tin. Wat-tin, demi buah tin. Itu makanya dinamakan surat ini At-Tin, karena kata pertama kali dalam surat ini adalah At-Tin. Adapun inti pembahasan dalam surat ini, al-mihwar ar-ra'isi al-surah ma'adidun nas, menjelaskan tentang sifat-sifat manusia. Ada yang bersyukur, ada yang ingkar kepada Allah Ta'ala setelah diberikan nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin ini tumbuh di negeri Syam. Begitu juga zaitun. Kalau di Indonesia nggak tumbuh At-Tin sama zaitun. Nggak tahu kalau beberapa tempat ini bisa ditanami dengan At-Tin atau zaitun. Wilayahnya ini tumbuh di wilayah Syam. Syam itu sekarang nggak ada lagi. Sama seperti Uni Soviet. Uni Soviet nggak ada lagi. Adanya misalkan Ukraina, Rusia. Syam itu Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 4 negara ini. Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, 4. Nah, kenapa Allah Ta'ala memilih kata At-Tin? Allah bersumpah dengan buah tin, padahal buah yang lain banyak. Buah kurma ada, tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin. Sebagian ulama menjelaskan, buah tin itu buah yang paling mirip dengan buah yang ada di surga, karakternya, ciri khasnya. Kenapa seperti itu? Buah di surga itu mudah diambil. Mudah diambil, dahannya rendah sehingga mudah dipetik. Dan semuanya bisa dimakan. Mulai dari kulitnya, dagingnya, isinya, sampai bijinya bisa dimakan. Nah, buah tin kayak gitu juga. Sama persis. Buahnya rendah, sifatnya, karakternya. Buahnya rendah, mudah dipetik, dahannya rendah, kemudian juga semuanya bisa dimakan. Buah ini kata ulama yang paling mirip dengan buah yang ada di surga secara sifat, secara karakternya. Oleh karena itu Allah Ta'ala bersumpah dengan tin, bukan bersumpah dengan kurma. Kalau kurma tinggi dia ya, agak susah diambil, seperti itu. Dan Allah Ta'ala bersumpah juga dengan az-zaitun, buah zaitun, yang mana ini memang banyak khasiatnya. Salah satunya minyak zaitun itu sangat bermanfaat sekali untuk manusia.
Semuanya tin dan zaitun itu bukan tumbuh di Arab, bukan, tapi tumbuhnya di Syam, Yordania, Libanon, Suriah, Palestina. Nggak ada yang ditumbuh di Mekah dan Madinah secara umumnya. Selain bersumpah dengan buah tin dan zaitun, Allah Ta'ala juga bersumpah dengan waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan gunung Sinai? Banyak ulama berpendapat bahwasanya ini adalah tempat atau gunung yang Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Kan ada kisahnya di dalam Al-Quran itu, bagaimana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Itu letaknya di gunung Sinai, waturi sinin. Dan Allah berbicara, Allah punya sifat, Allah punya karakter namanya berbicara. Allah berbicara itu mengeluarkan suara. Ada sebagian orang mengatakan Allah itu kalau bicara enggak mengeluarkan suara, seperti itu. Padahal Allah itu, Allah al-misawab, yang pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu kalau berbicara mengeluarkan suara. Dalilnya misalkan dalam surat Toha ayat 312. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Ketika itu Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah wahyu yang diwahyukan kepadamu. Berarti kata ulama, kalau Allah itu berbicara mengeluarkan suara, karena Allah Ta'ala mengatakan dengarkanlah wahyu yang diwahyukan kepadamu. Kalau disuruh untuk mendengarkan berarti ada suaranya. Masa disuruh dengarkan tapi nggak ada suaranya? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara itu mempunyai suara. Allah al-misawab. Dan ayat keempat Allah Ta'ala masih bersumpah, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Di ayat 1 sampai ke 3 Allah itu bersumpah dengan tin, zaitun, bersumpah dengan gunung Sinai, dan bersumpah dengan Mekah. 4 hal ini. Kata ulama, at-tin isyaratun ilal halawa. Buah tin itu mengisyaratkan dengan kemanisan. Wa zaitun isyaratun ila sofa. Buah zaitun mengisyaratkan tentang kemurnian. Wa tur isyaratun ila sabat. Tur, gunung Tur atau Sinai, itu mengisyaratkan keteguhan, namanya gunung. Wal baladul amin isyaratun ilal aman. Sedangkan negeri Mekah, wilayah Mekah, itu mengisyaratkan tentang wilayah Mekah itu mengisyaratkan tentang keamanan. Ini yang dijelaskan oleh ulama. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan tin, zaitun, kemudian gunung Sinai, kemudian bersumpah dengan Mekah. Dan kenapa yang dipilih 4 ini? Tadi kita sampaikan tin sama zaitun itu tumbuhnya di Syam. 4 wilayah tadi, Syam tumbuhnya. Sementara Tur Sinin itu adanya wilayah gunung Sinai yang Allah Ta'ala mengajak berbicara Nabi Musa alaihissalam. Mekah itu tempat wilayahnya Nabiullah Muhammad alaihissalam dilahirkan. Ada 3 tempat ternyata, Syam, gunung Sinai, kemudian tadi Mekah. Dan Allah sebut di dalam surat At-Tin, menunjukkan wilayah ini mempunyai kemuliaan. 3 wilayah ini, Syam, gunung Sinai tadi, kemudian juga Mekah. Apa keistimewaannya? Kenapa 3 tempat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala? Dijelaskan oleh ulama. At-Tin wa zaitun al-azharu annahuma al-maudi'an minasyam wa huma alladhani kana fihima maulid Isa. At-Tin dan zaitun itu tempat tumbuhnya itu di Syam. Dan Syam itu tempat kelahiran Nabi Isa.
Itu tempat tinggalnya dan tempat kelahiran Nabi Isa itu Syam. Makanya dipilih At-Tin dan Zaitun, biar orang Quraisy waktu itu kebayang At-Tin dan Zaitun, oh adanya di Syam, dan Syam itu tempat kelahiran Nabi Isa dan tempat tinggal beliau. Wa dzalika anna Allah zakara ba'da hadha tur alladzi kallama alaihi Musa, dan Allah menyebut Tur karena Allah berbicara dengan Nabi Musa di Gunung Tur itu. Mulia tempatnya itu. Wal balad alladzi bu'isa minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berbicara tentang Mekah karena Nabi Muhammad diutus di Mekah dan dilahirkan di Mekah. Ini tiga tempat spesial yang Allah sebut di dalam surat At-Tin, semuanya mempunyai keistimewaan. Ini ayat ketiga. Dan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah isi sumpah bahwa Allah menciptakan manusia dalam rupa yang paling bagus, bentuk yang tegak, anggota tubuh yang tegap lagi bagus. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Allah itu menciptakan manusia merupakan bentuk yang paling indah, bentuknya tegak, anggota tubuhnya juga tegap lagi bagus. Sekaligus ini penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya manusia itu bukan berasal dari monyet. Ada yang mengatakan kayak gitu kan, teori Darwin kan mengatakan manusia itu asal muasalnya dari monyet. Padahal Allah Ta'ala mengatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan kondisi yang sebaik-baiknya. Bentuknya itu tegap, lurus, dan sempurna. Kalau monyet itu nggak tegap. Dan teori Darwin itu yang mengatakan manusia berasal dari monyet itu kurang tepat, nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Kita perhatikan, nggak pernah selama kita hidup itu monyet berubah jadi manusia. Padahal ada yang hidup selama 80 tahun, udah beribu-ribu tahun. Kita perhatikan penelitian menjelaskan nggak ada terjadi monyet itu berubah menjadi manusia sampai sekarang. Itu sudah ribuan tahun, nggak terbukti. Dan sekali lagi kata Allah Ta'ala, manusia itu merupakan bentuk yang sangat indah. Kok bisa seperti itu? Kalau kita perhatikan, bukan hanya bagian luarnya aja, bagian dalamnya itu manusia itu luar biasa. Sel-sel yang ada di otaknya berapa, darahnya bisa mengalir, urat saraf dan seterusnya itu. Kalau ilmuwan memperhatikan, bentuk tubuh manusia itu sangat indah sekali, bukan hanya secara fisik bagian luar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bentuk manusia itu indah. Pernah kejadian saking indahnya bentuk manusia, ada seorang laki-laki namanya Isa bin Musa Al-Hasim. Dijelaskan oleh Ibnul Arabi dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran. Punya istri yang sangat cantik, indah sekali bentuk tubuhnya, indah sekali bentuk wajahnya, cantik sekali. Sampai-sampai saking cantik istrinya itu, Isa bin Musa Al-Hasim ngomong kayak gini, keluarlah kalimat yang bahaya, kalau kamu kalah indah, tidak lebih indah dibandingkan rembulan, maka talak 3 jatuh kepadamu. Dia tuh pengen ngungkapin bahwasanya istrinya itu sangat cantik sekali. Kalau kamu kalah cantik sama rembulan, katanya itu kan, kamu sudah saya talak 3. Nah itu, dibandingkan rembulan, kamu itu lebih cantik dibandingkan rembulan, kata suaminya Isa bin Musa Al-Hasim. Dijelaskan dalam kitab Ahkamul Quran. Apa yang dilakukan oleh istrinya, tiba-tiba istrinya langsung pakai jilbab. Kenapa? Dia menganggap aku ini kalah cantik dibanding rembulan. Jatuh talak 3, langsung pakai hijab. Dia nyesel suaminya, ngapa saya ngomong kayak gini. Niat hatinya pengen muji istrinya, kamu tuh lebih cantik dibanding rembulan. Cuma dipahami sama istrinya, wah aku kalau dibandingkan rembulan, bagusan rembulan. Nyesel akhirnya suaminya ini, Isa bin Musa Al-Hasim. Akhirnya minta banyak pendapat ulama. Gimana nih, saya pernah ngomong kayak gini, kamu itu kalau kalah cantik dibandingkan rembulan,
maka talak 3 jatuh sama kamu, untuk kamu. Itu pengen ngungkapin bahwasanya istrinya itu sangat cantik sekali. Cuma gara-gara omongan kayak gini, hati-hati. Banyak ulama mengatakan sudah, memang rembulan itu lebih indah dibandingkan istrimu. Terus gimana? Talak 3 jatuh udah. Kecuali Imam Abu Hanifah saat itu, zamannya Imam Abu Hanifah, dijelaskan dalam kitab Ahkamul Quran. Kata Imam Abu Hanifah nggak jatuh talak ini. Kenapa? Karena manusia itu lebih indah dibandingkan dengan rembulan. Kok bisa? Dalilnya surat At-Tin ini ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Berarti bentuk manusia itu sangat bagus, paling bagus fi ahsani taqwim, bentuknya paling bagus. Berarti kalah itu rembulan, karena Allah sendiri mengatakan manusia itu bentuknya paling bagus. Akhirnya nggak jadi talak itu, nggak jatuh. Gara-gara omongan, hati-hati itu omongan itu. Dalam Islam itu kata Rasul alaihi salatu wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal kalau diucapkan secara serius itu terjadi, dan kalau diucapkan secara main-main, cuma bercanda aja, itu juga terjadi tuh, walaupun niatnya main-main, walaupun nggak serius dia. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, 3 hal itu an-nikah, at-talaq, raj'i. Ada 3 hal nikah. Saya nikahkan misalkan, main-main dia tuh, bercanda sama temennya, saya nikahkan kamu dengan anak saya perempuan misalnya. Sah, main-main itu terjadi. Karena kata Nabi ada 3 hal kalau dilakukan serius itu terjadi. Tapi kalau dilakukan main-main itu juga terjadi. Nikah, hati-hati. Talak, nah sama kayak ini nih, talak. Itu jatuh, itu talak kalau dia main-main. Tinggal talak ini macam-macam. Ada talak yang katanya jelas, kata-katanya jelas, saya talak kamu, itu jelas itu. Ada talak yang kurang jelas. Kurang jelas. Contoh misalkan, saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Pulang aja kamu ke rumah sana, misalkan ke rumah orang tuamu. Nah ini kan masih belum jelas ini. Apa maksudnya nyuruh pulang istrinya itu? Disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Apakah ini cerai? Apakah bukan? Apakah cuma emosi aja diusir dia dari rumah dia, kembali ke rumah orang tuanya? Ini namanya ghairu sharih, belum jelas. Gimana Pak Ustadz, ini talak apa bukan? Kalau modenya kayak gini, maka kembali ke niat suaminya tadi. Apa maksud niat dia tadi? Ngusir istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Apakah cerai apa enggak? Kalau maksud dia cerai, sudah, itu jatuh talak itu. Tapi kalau maksud dia bukan cerai Pak Ustadz, cuma emosi aja, nyuruh pulang aja, biar kami ini introspeksi diri misalkan, biar menenangkan diri misalkan, bukan cerai berarti. Ada yang ketiga yang kayak tadi. Kalau kamu itu namanya ta'lik. Kalau kamu kalah indah dibandingkan rembulan, maka jatuhlah talak 3 kepada kamu misalkan. Kalau nanti masuk bulan Ramadan, nah, misalkan, maka jatuhlah talak sama kamu. Ada apa ya, mengisyaratkan, ada syarat. Kalau nanti bulan Ramadan jatuh hari Senin, nah kamu talak. Kalau kamu nggak berubah, kamu talak, syarat namanya itu. Syarat dalam talak itu terjadi. Ada 3 hal dalam mentalak gitu ya. Allah al-misawab. Dan rujuk itu kalaupun dia cuma main-main, itu dianggap serius dan hukumnya berlaku, dianggap rujuk. Itu kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ini ayat keempat. Ayat kelima, sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, manusia itu sebagus-bagus bentuk. Kemudian di ayat kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dikembalikan ke posisi yang rendah lagi. Apa maksudnya? Banyak ulama menafsirkan ayat kelima ini. Ada yang menafsirkan manusia itu nanti dikembalikan ke posisi tua. Ketika itu dia menjadi pikun. Inilah kondisi saat itu manusia mengalami kondisi sangat rendah sekali. Serendah-rendahnya kondisi dia, yaitu ketika sudah tua dia pikun.
Ada ulama menafsirkan seperti ini. Kalau sudah pikun itu tidak diwajibkan lagi sholat. Kalau sudah pikun. Ada orang itu, orang tuanya udah pikun. Nah, sholat apa ini? Sholat maghrib, Bu. Nah, bacaan sholat udah nggak apa lagi. Tapi ditalkin, dibisikin. Nah, Bu, sekarang berdiri, anggap aja berdiri walaupun sambil berbaring, misalkan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ditalkin. Nah, dikasih tahu, dibacakan, doa rukuk dibacakan. Itu orang tua itu udah nggak wajib lagi sholat. Kenapa? Karena sudah pikun. Salah satu syarat wajib orang itu sholat kalau akalnya itu benar. Nah, kalau akalnya bermasalah itu nggak wajib lagi dia sholat. Nggak usah lagi dipaksa, udah biar. Kadang lupa ini sholat apa, udah sholat belum ya? Nah, nanya terus udah sholat belum? Udah pikun, udah kalau udah pikun nggak wajib lagi dia sholat. Allah alim bisawab. Ada yang mengatakan maknanya sudah tua kemudian dia menjadi pikun, dikembalikan ke posisi rendah, lebih rendah dari sebelumnya. Ada yang mengatakan maksudnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Kemudian mereka setelah bentuk yang bagus dan bercahaya ini kembali ke neraka jika mereka tidak mentaati Allah dan mengikuti para rasul. Maksudnya dikembalikan tempat serendah-rendahnya itu, yaitu kondisi mereka masuk neraka. Badan mereka bagus, fisik mereka bagus, tapi kemudian mereka dikembalikan, diletakkan, ditempatkan di posisi yang paling rendah, yaitu neraka. Ada yang menafsirkan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Allah alim bisawab. Ini ayat kelima. Ayat keenam. Illallazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak dimasukkan ke neraka itu, yang tidak dikembalikan ke tempat yang rendah, kecuali yang tidak dikembalikan di situ adalah yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala tanpa putus, pahala tanpa batas. Mereka beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa terputus. Sebagian ulama menjelaskan, di antara yang berpendapat maknanya, maksudnya pendapat yang paling kuat kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah pertama, yaitu orang kafir dikembalikan ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala membuat pengecualian. Pengecualiannya yang tidak dikembalikan, tidak dimasukkan ke dalam neraka, kata Imam Ibnu Katsir. Tadi kan ulama beda pendapat apa maksudnya dikembalikan ke posisi yang serendah-rendahnya. Namun pendapat yang paling tepat kata Imam Ibnu Katsir, pendapatnya bahwasanya dikembalikan ke neraka, bukan dikembalikan dalam kondisi tua dan pikun. Kenapa? Karena setelahnya itu di ayat ke-6 Allah Ta'ala mengatakan kecuali yang beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa putus. Allah alim bisawab. Dan isyarat juga mengatakan seperti itu, bahwasanya maknanya adalah kembali ke dalam neraka di ayat ke-7 dan di ayat ke-8. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Banyak orang kafir nggak beriman, nggak mungkin kita dibalas. Kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang, nggak mungkin lagi bangkit kita. Itu kata orang kafir. Nah, banyak yang mau kayak gitu. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan di awal-awal surat An-Naba, jangankan untuk membangkitkan manusia, buat gunung Allah mampu, buat matahari Allah mampu, buat langit Allah mampu, yang lebih besar aja Allah mampu, apalagi cuma ngulangi buat manusia aja. Dulu pernah diciptakan, diulangi lagi, lebih gampang. Buat makhluk yang lebih besar aja Allah bisa, apalagi cuma buat manusia. Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam awal-awal surat An-Naba. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah ngasih tahu nanti yang jadi hakim itu Allah.
dan Allah lah yang paling adil. Nggak ada yang lebih adil dibandingkan Allah Ta'ala. Allah itu kalau menghukumi manusia, menyidang manusia, nantinya ada dua hal. Salah satu cirinya, pertama detail, kedua adil. Detail Allah itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, gitu kan. Siapa yang beramal walaupun cuma sedikit sekali zarah, nanti akan melihat balasannya, melihat dampaknya. Begitu juga siapa yang beramal buruk, melakukan keburukan walaupun cuma zarah, maka nanti akan kelihatan hasilnya, akan ditampakkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu kalau nyidang itu detail, dan Allah kalau menyidang manusia itu adil. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, adapun dia, maka dia adalah hakim yang paling adil, yang tidak zalim dan menzalimi siapapun. Nah, di antara keadilannya adalah Allah mengadakan hari kiamat. Itu salah satu bukti Allah itu Maha Adil. Allah Ta'ala menciptakan kejadian kiamat. Kenapa? Sehingga orang yang dizalimi di dunia ini diberi keadilan atas orang yang menzaliminya. Allah alim bisawab. Inilah ayat ke-1 sampai ke-8 dalam surat At-Tin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi di ayat yang ke-6 kita bacakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat